Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 27 Juni 2025, berjudul Mengakui Saat Dalam Kesesakan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 69 ayat 1-13. Mazmur 69 ayat 1-13. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa sumber pertolongan kami, besar kasih setiamu atas kami anak-anak tebusanmu. Kami bersyukur Bapa untuk anugerahmu. Hari ini kami ada semua karena kasih karuniamu. Kami rindu Bapa membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini yang memberikan kami kekuatan untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca Mazmur 69 ayat 1-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa dalam kesesakan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi cela bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Sobat WB terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman itu dalam hidup kita setiap hari. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, mari kita renungkan hal apa yang Tuhan ingatkan untuk kita secara pribadi. Apa yang sedang Daud alami? Sobat WB terkasih, bagaimana saat kita menghadapi tekanan? 4 hari ke depan ini kita akan masuk dalam perenungan tentang hal-hal yang perlu kita sadari, perhatikan, dan terus latih untuk dilakukan supaya kita makin bertumbuh jadi murid Kristus yang dewasa. Sobat WB, hal pertama yang perlu kita sadari adalah mengakui bahwa saya ada dalam tekanan atau kesesakan. Membaca Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, kita bisa membayangkan betapa sesak hatinya menghadapi setiap tekanan di dalam hidupnya.
Perhatikan ayat 1-12, di mana Daud mencurahkan segala isi hati, pikiran, dan perasaannya kepada Tuhan. Saat kita membacanya, kita dapat merasakan ketulusan, kejujuran, dan kedekatannya secara pribadi dengan Tuhan. Daud tidak menutup-nutupi apa yang dirasakannya. Setelah semua isi hati dan perasaannya dia ungkapkan, di ayat 13 Daud menyatakan keputusan hatinya dengan mengakui kasih setia Allah yang besar dan bahwa pertolongannya setia. Sobat WB, kadang tanpa kita sadari, kita merasa bahwa Tuhan terlalu sibuk untuk mendengar keluh kesah kita dan omongan kita terlalu bising buat Dia. Sehingga kita memilih untuk menanggung kekalutan pikiran kita dengan kekuatan kita sendiri. Sobat WB terkasih, hari ini kita belajar dari Daud bagaimana dia merasa aman untuk menceritakan isi hati dan pikirannya kepada Allah dan menanti dengan sepenuh hati pertolongannya. Daud memilih untuk mempercayai Allah dan mempercayakan semua masalah hidupnya kepada Dia. Sobat WB terkasih, bagaimana dengan engkau? Adakah engkau mau kembali mempercayai Allah dan kedaulatannya atas hidupmu? Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap hidup, mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu dan mengandalkan Engkau sepenuhnya. Kami mau terus percaya kepadamu dan hanya di dalam Engkau ada kepastian jawaban atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Memilih untuk mempercayai Allah dan mempercayakan semua masalah hidup kita kepada Dia adalah pilihan bijaksana.